Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita. Kita khususkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa pada saat kita bersyukur, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dan mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita menyembah, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap memuji, menyerukan namanya. Mari kita sama-sama nyatakan. Haleluya, 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 haleluya.
Kasih-Mu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menari, melompat karena nama Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menari, melompat buat Tuhan kita. Yeah. Semuanya tepuk tangan dong. Yeah. Mari sama-sama katakan, kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku. Yeah. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Yeah. Come on. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, yeah, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Are you ready? Ku naikkan syukurku. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeah, come on, yeah, yeah. Kau baik Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Yeah. Woo. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Bebas, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, yeah, meninggikan nama-Mu. Amin. Bebas, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Ya Yesus, kami rindu ya Bapa. Setiap hari kami boleh mengalami kasih Tuhan lebih dan lebih lagi. Engkau sanggup Tuhan menolong dan memulihkan hidup kami. Karena Engkau terlebih besar dari segala apa yang ada. Thank you Jesus. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
Pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Banyak dari kita itu terdampak oleh pandemi ini. Tapi setiap kita pasti punya keinginan untuk terus mengembangkan usaha kita, mengembangkan kekayaan kita. Justru di masa-masa sulit ini kemudian muncul banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Investasi-investasi yang bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Janji-janjinya luar biasa. Kita jadi bingung, mana yang harus kita pilih. Kita pasti pengen yang sesuai firman Tuhan, yang untungnya gede, yang modalnya kecil, yang nggak bisa rugi. Kepengen kan? Ayo kita sama-sama nanti belajar pada acara webinar keluarga di akhir bulan Januari ini. Saya tunggu ya. Tuhan berkati. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini Tuhan menyediakan untuk setiap kita semua untuk dapat bisa menikmati akan hadiratnya di dalam ibadah pada hari ini. Setidaknya saya ingin mengajak setiap kita semua, ada 2 hal yang paling penting untuk kita menghadapi ibadah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yang pertama, Tuhan ingin mendengar. Tuhan ingin mendengar kita semua. Ada hal pada waktu kita menghadapi ibadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu artinya Tuhan mendengar setiap kita semua. Hal yang kedua, yaitu Tuhan juga ingin kita mendengarnya. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, mari siapkan hati setiap kita semua. Pastikan hati kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan biarlah melawat setiap kita semua. Dan kita terbuka dan kita mau menikmati akan kebenarannya. Mari saya ajak setiap kita semua mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Menikmati akan pemberian Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ibadah kita. Mari saya ajak setiap kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Engkau adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup dan dapat menolong setiap kami semua. Allah yang melakukan berbagai mujizat di tengah-tengah kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk dapat menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati setiap kami semua. Berkati setiap apa yang kami lakukan. Walau ini kami lakukan di dalam online. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk dapat menerobos setiap kami semua. Dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Berkati setiap kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Kekal untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, tanpa terasa kita telah memasuki akhir minggu di bulan Januari. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada. Kita mau buka hati kita mau sembah Dia, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan tak terselami. Panjang setia
kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami sambut dengan ucapan syukur ya Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus berkati ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. 1, 2, 3, here we go. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya, dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selama. Siapa sumber katakan, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan serentak. Yang percaya bersama katakan semua. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surga. Musuh kita rebah menyerah, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan sertakan kami. 1, 2, 3. Namamu Tuhan, namamu, namamu Tuhan yang berikan ke namamu, namamu, namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Di atas kepala kita hanya nama Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Namamu Tuhan, namamu Tuhan. Lebih keras lagi yang di rumah dimanapun, katakan namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Namamu, namamu Tuhan, namamu, namamu, namamu
kekuatan, kesembuhan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, menjamah setiap kami, rumah demi rumah, di manapun kami beribadah saat ini Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, amin. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu
katakan di hadapan Tuhan, harapanku hanya dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Takkan goyah iman kami, takkan goyah percaya kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus. Kau kekuatanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bagaikan jangkar yang dibuang di lautan, tertanam di dasar lautan. Demikianlah harapan kami di dalam Engkau yang tidak tergoncangkan oleh apapun di sekitar kami. Sebab harapan-Mu memberikan kami kehidupan. Harapan-Mu memberikan kami kekuatan. Harapan-Mu memberikan kami kesembuhan. Harapan-Mu memberikan kami keselamatan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu besar, yang luar biasa, yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan sedang Kau kerjakan dan akan Kau kerjakan terus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu berbicara di tengah kami siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada yang sedang beribadah secara online. Pada hari ini kita akan menyambung seri pemberitaan firman tentang bergerak bersama menuju tanah perjanjian. Teks kita dari Bilangan pasal yang ke-10 ayat 1-10 dan Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 6. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk minggu pagi yang luar biasa yang Engkau siapkan kepada kami sebagai gereja-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini,
Tapi biarlah firman-Mu ini akan menuntun dan mengajar kami, mempersiapkan kami bersama-sama di dalam roh, bergerak untuk melihat dan menuntaskan misi Allah di dalam hidup kami melalui gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dalam konteks Bilangan pasal yang ke-10 ini adalah sebuah persiapan sebelum bangsa Israel bergerak menuju tanah perjanjian dari gurun Sinai. Nah, sebelum keberangkatan mereka yang begitu penting dari Sinai ini, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 nafiri perak. Nah, ini merupakan langkah terakhir yang disyaratkan oleh Tuhan sebelum mereka bergerak bersama-sama. Bayangkan bahwa di dalam perkemahan itu ada sekitar 3 juta manusia, belum lagi hewan dan piaraan yang lainnya. Jadi ini begitu penting. Dan kita sudah tahu bahwa di sana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dan memberikan identitas kepada mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, nafiri yang diperintahkan Allah kepada Musa ini bertujuan untuk memanggil umat Tuhan supaya mereka siap untuk membongkar kemah mereka. Lalu kemudian mereka perlu berbaris, teratur menurut urutan dalam mereka nanti mengikuti tuntunan Tuhan itu. Dan Tuhan tetap menuntun melalui tiang api dan tiang awan yang melambangkan kehadiran Allah atau hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Ini merupakan sebuah arahan ilahi, ya, jadi divine directive dari Tuhan kepada bangsa Israel. Akan tetapi berbeda dengan tiang awan dan tiang api yang datang dari Tuhan dan merupakan tuntunan Tuhan, suara nafiri merupakan respons yang diharapkan dari jemaat Tuhan. Jadi kalau tadi Tuhan, yang ini harus umat Tuhan yang merespon suara atau bunyi nafiri itu. Nah, dalam menggerakkan umat Tuhan menuju prioritas serta misi yang ia tetapkan kepada umatnya untuk dilakukan, kita perlu melihat kenapa nafiri ini penting. Apa signifikansi dari tiang awan dan tiang api? Serta apa yang akan terjadi ketika mereka mulai bergerak? Dan 3 hal ini akan kita melihat di dalam khotbah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, di sini kita lihat mengikuti arahan dan gerakan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan instruksi, dikatakan di dalam ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi di sini Tuhan adalah Allah pemberi instruksi, Allah pemberi firman. Tuhan yang memberikan instruksi kepada umatnya. Tiang awan dan tiang api merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan di dalam kehadirannya ini akan berfirman, akan berbicara kepada kita. Ini merupakan sebuah jaminan bahwa kita itu mengikuti Tuhan. Jelas, saudara-saudara, kita mengikuti dengan firman. Dia berbicara. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, sampai hari ini dia masih berbicara melalui anaknya. Dan kita tahu bahwa kita menerima suara Tuhan dari firman yang kita terima di Alkitab ini. Jadi Tuhan memberi instruksi dan Tuhan memberi pengajaran kebenaran serta hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan Tuhan menjadi penuntun di dalam melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Jadi kehadiran Tuhan menjadi pelindung dan juru selamat bagi mereka terhadap serangan-serangan musuh. Berada di bawah tuntunan kehadiran Allah, tiang awan dan tiang api, membuat umat Tuhan bukan cuma mereka mendapatkan arahan, tetapi juga dikatakan mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan mengalami sukacita. Mereka akan mengalami keadaan di mana mereka
betul-betul bisa merayakan dengan satu kegembiraan besar di bawah naungan tiang awan dan tiang api. Jadi dengan kata lain bahwa mereka akan terus bisa mengalami sukacita pagi maupun siang maupun malam, karena pagi dan siang dalam kondisi terik itu tiang awan menjadi pelindung seperti AC alami. Sementara pada malam hari di mana cuaca begitu dingin, mereka bisa menjadi penghangat dan api itu menghangatkan mereka. Dengan kata lain, hadirat Allah yang 24 jam ini menyediakan kepada mereka tuntunan, perlindungan, serta sukacita, berkat. Inilah yang kita tahu bahwa ketika kita bergerak bersama Tuhan, kita mesti tahu dengan yakin pertama, hadirat Allah itu menyertai kita. Dan hari ini, gereja Tuhan mendapatkan kepastian akan hadirat Allah itu, di mana Dia telah menyediakan firman kepada kita, Dia menyediakan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita, menghibur kita, dan Dia menyediakan hadiratnya dan kuasanya untuk melindungi kita. Dan kita bisa melihat di sini bahwa posisi tiang awan dan tiang api itu persis di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel di dalam padang belantara. Ini menandakan bahwa hadirat Allah atau kehadiran Allah itu harus menjadi pusat atau center dari penyembahan dan identitas umat Tuhan. Inilah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa sekitar mereka. Yaitu apa? Kehadiran Allah. Dan sepanjang kitab bilangan ini dan dari Keluaran, kita bisa melihat bahwa kehadiran Allah itu, Allah di tengah-tengah umatnya, itu adalah identitas yang tidak terbantahkan. Hal yang sama pada hari ini. Identitas kita adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita menghadirkan Allah dimanapun kita pergi. Kita menjadi the presence of God's barrier. Kita yang membawa, yang mengusung hadirat Allah itu kemanapun kita pergi. Ini yang luar biasa, bahwa bait suci itu bukan lagi yang ada di satu tempat seperti di Yerusalem, tapi bait suci itu adalah tubuh kita yang telah ditebus dan tempat kediaman Roh Kudus. Yang kedua, nafiri perak. Dari ayat yang pertama sampai 10 dikatakan bahwa nafiri ini memiliki fungsi yaitu dua. Satu, memanggil umat Tuhan untuk berkumpul. Dan yang kedua, menjadi penanda berangkat atau bergerak. Dan nafiri ini menjadi ketetapan selama-lamanya bagi bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 bahwa ini akan diingat selama-lamanya untuk menjadi ketetapan kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, nafiri ini dalam konteks pertempuran juga berfungsi sebagai doa. Yaitu ketika mereka meniup nafiri di dalam pertempuran, ini mengingatkan kepada Allah akan covenant antara Allah dengan umatnya. Bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Jadi nafiri ini bukan sekedar sebuah penanda atau sebuah semboyan, tetapi juga secara profetik nafiri ini adalah doa, pengingat akan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah, perjanjian atau covenant Allah kepada umat memberikan jaminan bahwa orang yang berada di dalam perjanjian Allah, Tuhan telah berjanji demi dirinya sendiri untuk 3 hal. Dia mengingat, Dia membebaskan, dan Dia memberkati umatnya yang atasnya namanya disebut. Wah, luar biasa sebuah covenant itu, saudara-saudara. Bahwa ternyata Allah mengingat kita. Jadi saudara, ketika kita merasa bahwa, aduh kayaknya saya jauh dari Tuhan, kembali kepada covenant, kembali kepada perjanjian Allah. Dan Kristus itulah perjanjian
yang kekal. Di dalam Kristus, Allah mengingat kita. Di dalam Kristus, Allah membebaskan kita. Dan di dalam Kristus, Allah memberkati kita. Dan ketika kita berseru kepada namanya, berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana aplikasi nafiri ini kepada kita sebagai jemaat? Tuhan memanggil pemimpin-pemimpin rohani yang ditetapkannya di dalam gereja untuk menjadi peniup. Karena dikatakan di sini bahwa imam-imam keluarga Harun yang akan meniup. Jadi di sini para pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan, merekalah yang kemudian bertanggung jawab untuk meniup nafiri ini. Dan ini menandakan sebuah arahan yang Tuhan telah siapkan. Kapan mau bergerak? Ketika para pemimpin sadar dan tahu bahwa ini waktunya untuk bergerak, maka suara itu disampaikan, baik berupa khotbah, baik berupa seruan, baik berupa instruksi, baik berupa nubuatan, baik berupa ajakan. Dan semua itu harus kita respons dengan benar supaya kita tidak ketinggalan, supaya tidak ada kekacauan. Mentaati suara nafiri memberikan berkat kepada umat Tuhan. Dan ketika kita mentaati seruan pemimpin untuk bergerak, untuk maju mengikuti arahan, petunjuk profetik, maka visi yang Tuhan tetapkan kepada gereja menjadi kenyataan. Inilah pentingnya bahwa pemimpin rohani itu mendengar suara Tuhan dan kemudian berseru kepada jemaat untuk menggerakkan bersama-sama. Dan Tuhan saat ini sedang memanggil gerejanya untuk berdoa. Ingat tadi, nafiri itu juga sebagai tanda berdoa. Di dalam pertempuran rohani, para pemimpin meniupkan nafiri, mengajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Berdiri atas covenant atau ikat janjinya. Bahwa Tuhan mengingat, Tuhan membebaskan, dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang bersedia bergerak bersama-sama. Yang bersedia merespons bersama-sama. Jadi saudara-saudara, ini sebuah cara yang praktis. Yang pertama tadi, kita mengikuti gerakan Tuhan, memastikan hadirat Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kita mendengar, merespon seruan daripada pemimpin rohani kita. Nah, yang ketiga, saudara, bahwa bergerak bersama-sama itu ternyata mendapat tantangan. Jadi ada tantangan di dalam bergerak bersama. Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 6, ketika bangsa Israel mulai bergerak, dikatakan bahwa pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi di dalam perjalanan mereka mulai lagi menghadapi tantangan. Dan kesulitan ini sebenarnya biasa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bersungut-sungutnya bangsa Israel ini ternyata karakter bawaan sejak Mesir. Ini yang perlu dibereskan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika bersungut-sungut ini mulai lagi muncul, Tuhan langsung meresponnya dengan cara memberikan sepertinya penghakiman, tetapi sebenarnya ini adalah tindakan kasih Allah. Mari kita lihat kenapa ini merupakan tindakan kasih. Karena ini dikatakan api itu merajalela di mana? Di tepi tempat perkemahan. Bukan di tengah-tengah perkemahan. Di tepi, di parameternya. Nah, apa pentingnya tempat tepian perkemahan atau parameter perkemahan itu? Karena di situ biasanya yang dilakukan adalah upacara untuk orang-orang yang najis, yang tercemar, yang tidak suci. Jadi sebenarnya ketika bersungut-sungut ini terjadi, maka Tuhan pertama mau mengatakan, saya ingin memurnikan gerejanya. Saya ingin memurnikan umatnya. Itu yang terjadi. Tuhan bergerak dari kondisi yang di luar, di mana
Tuhan ingin membersihkan lebih dahulu umatnya. Di dalam bergerak bersama-sama, perlu ada pemurnian, purification, sedang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa ini adalah pesan prophetic kepada kita dalam tahun 2022. Bergerak memerlukan pengudusan hidup. Nah, saudara-saudara, ini kita lihat ada kontras ya. Di dalam kitab Bilangan ini sepertinya Musa ingin memberikan sebuah kontras antara Allah dan kehendak Allah dengan umat Tuhan. Saat mereka taat kepada Tuhan, mendengar arahan pemimpin, terlihat di situ dikatakan mereka itu berjalan dalam kesatuan, keteraturan, kesetiaan, kekudusan, dan sukacita perayaan yang diperlihatkan dalam bentuk kesatuan. Tetapi ketika masalah muncul dan dosa masa lalu ini belum beres, tabiat masa lalu belum beres, maka apa yang terjadi? Mereka berbalik menjadi bersungut-sungut, memberontak, dan terpecah-pecah. Ini kelihatan sekali sebuah kontras di dalam pasal yang ke-10 dengan pasal yang ke-11. Dan di mata Allah dikatakan di dalam ayat 11 ini, ketika Tuhan mendengar bangsa ini, murkalah Tuhan karena dianggap jahat di mata Tuhan. Kenapa ini menjadi jahat di mata Tuhan? Kenapa bersungut-sungut itu jahat? Karena Allah telah berjanji Dia menyediakan berkat dan kebaikan-kebaikannya kepada umat Tuhan waktu Dia memimpin mereka. Tetapi, apa balasan umat Tuhan? Mereka membalas dengan memberontak dan bersungut-sungut. Jadi saudara lihat kenapa itu jahat di mata Allah. Karena seperti orang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Umat Tuhan membalas kebaikan Tuhan dengan pemberontakan, dengan bersungut-sungut. Dan Tuhan harus menyediakan penghakiman. Walaupun saya katakan tadi penghakiman itu adalah penghakiman yang penuh dengan kasih. Karena sifatnya adalah memurnikan umat Tuhan. Dia memurnikan pertama dari lingkaran yang hidup di dalam kecemaran, yang merusak. Dan kecemaran, saudara-saudara, ini akan melumpuhkan gereja. Kecemaran akan membuat gereja tidak berdaya menghadapi serangan-serangan si jahat yang ada di dunia ini. Ya saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan ketika melakukan pembersihan, Dia bukan hanya ingin menguduskan, tetapi kita lihat setelah itu dikatakan bahwa Tuhan melepaskan mana kepada bangsa Israel. Tuhan menyediakan kepada mereka persediaan. Di dalam ayat yang ke-7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Saudara-saudara, ternyata Allah menyediakan di dalam penghakimannya, di dalam proses pemurniannya, Allah juga bekerja menyediakan, memberikan kepada kita apa yang kita perlukan selama dalam perjalanan mengikut Tuhan. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita di sini bahwa penghakiman yang ditimpakan Allah kepada manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan Dia memberikan kita pengudusan. Dan bukan hanya itu, Yesus juga adalah mana yang datang dari sorga. Dialah roti hidup. Dialah yang kemudian menjadi penopang hidup kita. Dan kita bisa yakin dan tidak akan kelaparan selama menuntaskan misi Allah dalam hidup kita.
Nah, kita perlu berhati-hati, saudara-saudara, dalam menjaga sikap dan perkataan kita sebagai umat yang memiliki ikat janji dengan Allah. Tentu ada tantangan di dalam bergerak bersama-sama. Tetapi kita harus terus melihat kepada Allah. Kita terus harus percaya Allah yang menuntun kita dan Allah menjadi penyedia bagi kita. Marilah saudara-saudara, kita memakai bibir mulut kita bukan untuk bersungut-sungut, tetapi berseru kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Allah. Di dalam ayat yang kedua menarik sekali bahwa dikatakan Musa berdoa. Ketika mereka bersungut-sungut, respon pemimpin adalah dia berdoa. Dan apa respon Tuhan ketika pemimpin yang dipilih Tuhan ini berdoa? Tuhan memadamkan api itu. Jadi terlihat di sini bahwa bersyafaat telah menjadi tindakan yang terus-menerus ada di dalam pelayanan pemimpin yang dipilih Tuhan. Para pemimpin rohani, kita bisa melihat di sini bahwa bersyafaat menjadi bagian pelayanan kita. Tuhan dengan rahmat-Nya kemudian merespon kepada doa dari orang benar yang sungguh-sungguh dinaikkan untuk Tuhan. Dan Tuhan menyediakan di sini kepada kita alat serta sarana untuk mengubah keadaan yang terburuk sekalipun di sekeliling kita. Yaitu apa, saudara? Berdoa. Ya, berdoa sekali lagi bukan hanya mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya, bahwa Dia mengingat, Dia melindungi, Dia memberkati, tetapi juga berdoa bisa memadamkan murka Allah, mengubah keadaan sekeliling kita, membuat keadaan yang langka, yang sulit akan penuh dengan penyediaan dan berkat Tuhan. Marilah saat ini, dimanapun kita berada jemaat Tuhan, marilah kita bergerak bersama-sama. Kita mentaati tuntunan Tuhan, kita merespon arahannya, dan instruksi dari para pemimpin yang ditetapkan Tuhan kepada jemaat. Dan kemudian saat kita menghadapi tantangan, pada waktu kita bergerak, kita berdoa. Kita berdoa bahkan bersama-sama. Jangan lagi sendiri-sendiri, tapi kita berdoa bersama-sama dan mengubah keadaan menjadi berkat dan melihat penyediaan Tuhan terlihat di depan kita. Dan kiranya saya mau mengajak kita di dalam tahun 2022 ini, kita bergerak moving together. Tetapi kita moving together dengan arahan yang jelas, tuntunan dari Tuhan, dan instruksi dari pemimpin. Dan pada waktu kita menghadapi tantangan, kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan biarlah bibir mulut kita ini akan dipenuhi dengan doa-doa yang besar kuasanya. Dan saya percaya ini pesan Tuhan kepada kita, bahwa pada waktu kita berdoa dalam tahun 2022 ini, beranilah berdoa dengan hal yang mustahil. Beranilah berdoa yang besar. Beranilah berdoa untuk sesuatu yang belum pernah Anda pikirkan, untuk Anda berani melakukan. Karena Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terpikirkan oleh hatimu, itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Kalau ada yang menjadi penentu sejarah perjalanan di dalam dunia ini, itu hanya doa yang dipercayakan kepada murid-murid Kristus. Sejak Dia ada, sampai sekarang, dan sampai nanti Dia akan datang untuk kedua kalinya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Minggu ini Tuhan, kami menetapkan diri untuk terus mendengar, mengikuti,
memelihara hadirat Allah dalam hidup kami, tapi juga mendengar tuntunan dan arahan dari pemimpin rohani, bergerak secara teratur. Engkau akan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menanggungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, amin. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Puji syukur kita bersama-sama telah mendengarkan akan firman Tuhan. Dan kita juga telah menikmati bersama-sama akan hadiratnya yang Dia berikan, yang Dia sediakan untuk setiap kita semua. Dan kita percaya lewat pujian yang kita naikkan, lewat penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarkan semuanya itu. Dengan kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan pun mendengar setiap seruan doa kita. Dan kita percaya firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, itu akan meneguhkan setiap kita semua, akan menguatkan setiap kita semua, akan memberikan kuasa di dalam hidup kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita semua. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan sanggup dan Tuhan peduli atas setiap kehidupan kita semua. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang akan selalu mendampingi kita, Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan, Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih akan hadirat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang telah melakukan berbagai perkara di dalam hidup kami. Pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh belajar terbuka di hadapan Tuhan agar dapat firman Allah yang kami dengar itu bertumbuh di dalam hidup kami dan menguatkan kami, dan iman percaya kami semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi permasalahan kehidupan jemaat Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup dan dapat untuk menolong, yang sanggup untuk dapat memberikan jalan keluar, yang sanggup dapat memberikan terobosan di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Biarlah Engkau Allah yang terus melawat setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini berada. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Sekali lagi kami katakan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur akan lawatan Tuhan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah yang kudus. Dan terimalah berkat yang daripada Allah.
cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Apapun yang kita kerjakan, pada waktu kita keluar rumah, pada waktu kita melakukan aktivitas, pada waktu kita melakukan dalam pertemuan-pertemuan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Percayalah, Tuhan akan senantiasa membukakan tingkap-tingkap berkat-Nya atas setiap kehidupan kita semua. Matraikan doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Come on. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Are you ready? Ku naikkan syukurku. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Come on, Kau baik Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Bebas